Ya, kali ini kita akan masuk kepada fungsi logika. Fungsi ini berguna sekali untuk menyatakan bahwa suatu sel memenuhi kondisi tertentu ataukah tidak. Jika kondisi atau syarat tertentu itu dipenuhi, maka jawabannya betul. Dan jika tidak terpenuhi syarat tadi, maka jawabannya salah. Gitu. Fungsi logika ini nanti dinyatakan dengan simbol if. Apabila diketahui, misalkan saja ya, saya akan berikan contoh, misalkan saja pemberian bonus kepada pengunjung toko, misalkan toko A. Apabila dia membeli atau dia berjenis kelamin laki-laki, akan mendapatkan hadiah sarung, misalkan seperti itu. Kalau perempuan akan mendapatkan daster, misalkan seperti itu ya. Nah, ini kita bisa, misalkan saja akan saya tuliskan contohnya, latihan pengkondisian ya. Misalkan saja namanya, nama pembeli ya, seperti ini nama pembelinya. Terus ini adalah jenis kelamin ya, seperti ini. Kemudian adalah bonusnya apa gitu, misalkan ya, misalkan nama pembelinya yang pertama adalah Sambudi, misalkan Sambudi ini berjenis kelamin L, saya singkat L saja kalau L itu laki-laki. Kemudian yang kedua adalah ini misalkan Carolina jenis kelaminnya adalah P, perempuan ya. Kemudian yang lain lagi misalkan siapa, misalkan Ana adalah jenis kelaminnya P. Kemudian yang berikutnya adalah misalkan Gale ya, jenis kelaminnya adalah L, laki-laki. Nah, sekarang saya akan menggunakan fungsi if. Kalau laki-laki maka dia akan mendapatkan sarung, kalau perempuan akan mendapatkan daster, misalkan seperti itu. Saya tuliskan rumusnya di sini. Kita menggunakan rumus fungsi if sama dengan if, kita tulis seperti ini. Nah, kalau kita tulis if kurung buka, maka di sini ada petunjuknya. Nah, kita menggunakan titik koma nanti. Untuk logika tesnya kita cari jika, nah, ini logika tesnya adalah B4. Kita klik di sini saja biar saya nggak perlu mengetikkan selnya. Jika B4 ini ya sama dengan L, saya menggunakan petik. Karena apa? Karena L itu adalah huruf, bukan angka. Kalau angka kita tidak perlu menggunakan petik seperti ini. Jika B4 sama dengan L, kalau B4 itu L, laki-laki, maka dia akan mendapatkan sarung. Ingat, ini adalah huruf, maka menggunakan petik juga. Ini sarung. Kalau tidak, kasih titik koma lagi, value if false. Kalau tidak, maka dia mendapatkan apa? Mendapatkan daster. Ya, cukup seperti itu saja. Terus saya kurung tutup, saya enter. Ya, kita lihat Sambudi jenis kelaminnya L, dapat sarung. Kemudian untuk baris di bawahnya ini kita bisa mengcopy rumus yang ada di atasnya ini, menyalin rumus yang di atasnya untuk diterapkan di bawahnya. Caranya kita klik di sini, kemudian kita arahkan mouse kita di sebelah kanan bawah sampai tanda palang warna hitam seperti ini muncul. Terus kita klik di sini, tahan, geser ke bawah. Nah, otomatis ya rumus-rumus ini akan diterapkan di bawahnya. Dan kita lihat di sini yang berbeda adalah selnya yang di depan sendiri ini. Ya, B4, B5, B6, B7 ya. Ya. Saya harapkan Anda paham masalah ini.
Mungkin saya akan mencoba juga bagaimana kalau misalkan 3 kondisi. Tadi kan 2 kondisi, laki-laki dan perempuan. Misalkan sekarang saya akan membuat latihan pengkondisian untuk 3 kondisi. Kalau misalkan nanti kondisi yang pertama betul, itu berarti kondisi berikutnya ada salah satu yang salah. Jadi 2 kondisi benar, 1 salah. Misalkan saja saya akan latihan, akan nuliskan seperti ini, pengkondisian untuk apa ya, misalkan untuk kuis saja, kuis Rp2.000 gitu misalkan ya. Untuk nama peserta, kemudian pilihannya apa gitu, misalkan tirai, ini tirai 3, oke ini. Kemudian tirai, ini tirai 1, ini tirai 2. Untuk nama peserta saya akan misalkan memilih yang pertama namanya ini buku. Terus ada lagi yang berikutnya adalah misalkan Ahmad. Yang berikutnya adalah namanya misalkan ini Cynthia ya. Ya, untuk nanti yang memilih tirai 1 dia akan mendapatkan ya uang Rp2.000 misalkan. Untuk yang memilih nomor 2 nanti akan mendapatkan uang Rp1.000. Kalau yang nilai tirai 3 akan mendapatkan zong, misalkan seperti itu. Kita tuliskan rumusnya sama dengan if kurung buka. Logikanya berarti ini ada di sel B14. Atau langsung saya klik di sini. Jika B14 sama dengan tirai 1, maka dia akan mendapatkan uang 2.000, misalkan seperti ini ya. Kemudian kita kasih titik koma lagi. Untuk kondisi yang kedua kita gunakan lagi if gitu, karena ini kondisinya lebih dari 2, ada 3 kondisi itu, if nya jadi ada 2. Kita tuliskan lagi, jika f b, atau saya klik langsung di sini, jika B14 ini sama dengan tirai 2, maka dia akan mendapatkan 1.000 misalkan gitu, atau 1.000 ya. Kemudian untuk yang terakhir, value if false adalah nilai salahnya. Jika tidak, maka dia akan mendapatkan zong, misalkan ini zong itu kosong ya. Ini kurung tutupnya harus kita samakan ya. Kalau kurung bukanya ada 2, berarti kurung tutupnya juga ada 2, seperti ini. Jadi ini begini, kalau 3 kondisi berarti kurung buka dan if nya itu ada 2 karena dikurangi 1. Misalkan saja nanti kok kondisinya ada 5, berarti kita menuliskan if itu sampai 4 kali, dan kurung bukanya juga ada 4, kurung tutupnya juga ada 4, begitu. Untuk pelajaran SMP ini hanya sampai pada ini saja, 2 kondisi untuk kali ini. Mungkin nantinya kalian waktu di SMA akan diulangi lagi bagaimana cara penggunaan seperti ini yang ada di kondisi ketiga. Tidak ada salahnya bagi kalian untuk mengetahui masalah ini gitu. Saya enter dulu ini ya. Untuk tirai ketiga dia mendapatkan zong. Ini bisa kita copy ke bawah seperti ini. Nah, dia jadi 2.000, 1.000 sesuai dengan syarat yang telah kita sepakati tadi. Itu tadi cara penggunaan fungsi logika.